Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alizidah Tamara Adi Mahatmi dari kelas DG 45A dengan NIM 160121348. Kali ini saya mau mempresentasikan tugas besar 2 estetika dan sejarah komunikasi visual dimulai dari teori estetika menurut Edmund Burke Feldman. Jadi, pengertian estetika menurut Edmund Burke Feldman ialah ilmu pengetahuan pengamatan atau ilmu pengetahuan indrawi yang mengacu pada kesan-kesan indrawi, menyandikan estetika dengan teori citra rasa yang mengacu pada tradisi empiris dan pandangan platonis dan neoplatonis. Nah, selanjutnya adalah tahap apresiasi desain menurut Edmund Burke Feldman. Ada 4 langkah dalam proses mengapresiasi desain, yaitu deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan juga penilaian. Nah, deskripsi pada tahap pertama apresiasi desain merupakan suatu pencitraan atau penggambaran melalui kata-kata dari apa saja yang terlihat dari karya seni yang ditampilkan. Jadi tahap deskripsi membahas bagaimana elemen-elemen dasar dalam suatu karya terjalin menjadi sebuah layout pada karya seni. Nah, yang kedua adalah analisis formal. Analisis formal pada tahap kedua ini adalah untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Pada tahap ini, orang yang akan menganalisa harus memahami unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip seni rupa atau ilmu penataan komposisi unsur dalam sebuah karya seni. Bagian dari analisis formal meliputi komposisi, warna, garis, bidang, keseimbangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu interpretasi. Interpretasi merupakan tahap penafsiran makna suatu karya atau cara yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dan keinginan desainer dalam karya tersebut. Interpretasi berhubungan dengan pemaknaan dan tanda-tanda yang tersirat dalam sebuah karya. Nah, kemudian yang terakhir adalah penilaian. Maksud dari penilaian ini adalah untuk melakukan evaluasi lebih luas dengan karya pendahulu, mencari peran dan karya dalam lingkungan sosial, baik pada masa tertentu saat karya dibuat atau saat karya ditinjau. Oke, langsung saja ke inti presentasi, yaitu saya akan menjelaskan beberapa karya estetika Barat dan Timur. Jadi, karya yang pertama adalah estetika dari Barat. Jadi, karya ini berjudul The Birth of Venus yang dibuat oleh Sandro Botticelli. Lukisan ini dibuat pada tahun 1485 sampai 1486 yang merupakan periode dalam sejarah Eropa yang mengalami banyak perubahan budaya dan ekonomi. Lukisan ini berukuran 1,72 kali 2,78 meter. Botticelli menggunakan teknik pengecatan tempera pada kanvas, yaitu menggabungkan pigmen warna dengan media larut air yang diencerkan dengan media pengikat, biasanya seperti kuning telur. Nah, selanjutnya formal. Dalam menganalisis lukisan The Birth of Venus, yang paling saya perhatikan adalah warna pada lukisan tersebut. Botticelli menggunakan nada warna pastel yang dipadukan dengan warna lain, seperti gorden merah di kanan dan hijau dari gorden dua sosok di kiri. Nah, Venus sendiri digambarkan dengan warna kulit yang cerah yang secara langsung dikaitkan dengan dirinya sebagai simbol kecantikan dan kesempurnaan. Nah, dilihat dari aspek komposisi, dia berdiri di atas cakang kerang besar, kepalanya miring ke kanan. Venus digambarkan sebagai perwujudan keindahan, kulitnya halus dan berwarna seperti susu tanpa noda. Rambutnya juga berwarna keemasan dan menggantung hampir sepanjang tubuhnya. Nah, kemudian di sebelah kanan Venus ada 2 sosok yang sedang terbang seperti meniup ke arah Venus. Nah, mereka itu adalah dewa Yunani Zephyr yang digambarkan dengan sayap indah dan besar seperti gorden yang mengepul menutupi tubuh. Nah, kemudian di sebelah kiri Venus ada sosok wanita. Dia menjulurkan jubah berhias bunga untuk menutupi Venus. Nah, sosok ini merupakan salah satu horai yang merupakan dewi musim.
khususnya horai musim semi karena pola dan bunga di gaunnya. Untuk interpretasi, berdasarkan sumber yang saya baca di Google, karya The Birth of Venus ini merupakan aliran Renaissance karena ada realisme dan dekorasi dalam lukisan. Nah, diyakini bahwa seorang anggota keluarga ini, Medici, menugaskan Botticelli untuk melukis The Birth of Venus, khususnya Lorenzo, yang merupakan bankir dan politikus. Nah, selain itu, saya juga memperoleh informasi dari Google bahwa lukisan The Birth of Venus juga dilukis di atas kanvas, namun sebagian besar lukisan dilakukan pada panel kayu, tetapi pada saat itu lukisan pada panel kayu lebih populer. Lalu selanjutnya yang penilaian. Menurut saya lukisan ini sangat estetik karena pelukis menggunakan teknik perspektif yang sangat bagus. Dilihat dari detail motif dan juga corak kain, serta bagaimana pelukis menyatukan teknik perspektif ini dengan keharmonian dan penempatan para tokoh. Dan juga adanya tokoh pendamping Venus memberikan dukungan kuat terhadap lukisan ini, sehingga terlihat seimbang dan unsur harmoni yang baik. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis karya kedua. Karya ini termasuk ke dalam estetika timur. Judulnya adalah The Great Wave of Kanagawa. Nah, dalam bahasa Jepang, lukisan ini berjudul Kanagawa Oki Nama Ura, yang artinya di bawah gelombang Kanagawa. Lukisan ini adalah lukisan ombak terkenal karya seniman Jepang, yaitu Katsushika Hokusai, dibuat pada tahun 1830 sampai dengan tahun 1832 dengan teknik wood block print dan media yang berukuran 25,7 kali 37,8 cm. Nah, selanjutnya bagian yang formal. Ketika saya menganalisis lukisan ini, saya melihat melalui 3 subjek utamanya, yaitu lautan yang bergelombang dan mendominasi hampir dari seluruh lukisan, kemudian 3 perahu, dan pemandangan Gunung Fuji dari kejauhan. Dalam The Great Wave of Kanagawa, Katsuhisa Hokusai menggambarkan gelombang besar yang menjulang tinggi dari sisi kiri. Ukuran gelombang menyusun hampir setengah dari komposisi lukisan dan terlihat langit berwarna abu-abu atau krem yang bergelombang putih berbusa juga tampak seperti awan putih di langit. Kemudian juga terdapat ketiga perahu pada lukisan tersebut, ada 8 pendayung di setiap perahu, dan juga ada 2 orang di dekat bagian dalam depan perahu. Semua sosok itu berpakaian serupa dengan warna biru tua yang serasi dengan warna biru air. Nah, di kejauhan juga terdapat Gunung Fuji yang tertutup salju. Nah, kemudian di tepi kiri cetakan terdapat 2 tanda tangan vertikal atau prasasti dalam aksara tradisional Jepang atau kanji. Nah, Hokusai juga menggunakan perspektif burung sehingga penempatan kita pada titik pandang lebih tinggi, hampir seolah-olah kita juga berada di atas kapal untuk melihat tabrakan yang akan datang dari gelombang besar. Untuk bagian interpretasi, ketika melihat The Great Wave, lukisan ini menunjukkan pengamatan pelukis yang secara menyeluruh melihat orang-orang di perahu tampaknya kalah dalam pertempuran melawan kekuatan besarnya gelombang yang akan menerjang mereka. Kemudian selanjutnya adalah tahap penilaian. Menurut saya, lukisan ini sangat estetik dan juga banyak terdapat nilai-nilai seni. Pelukis juga melukiskan dengan sangat detail, terlihat dari penggunaan teknik cetak ukiyo atau sebuah seni cetak dari Jepang. Nah, lukisan ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana perspektif Hokusai memberikan interpretasi yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.